Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Rengki IG Channel. Dan masih seputar aplikasi Drawing Cartoon 2. Apabila di konten sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara membuat animasinya bergerak, bagaimana membuat karakter animasinya, bagaimana membuat animasi bertarung, dan bagaimana membuat animasi berbicaranya. Dan di konten kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat karakter animasinya kembali dengan bantuan aplikasi EasyPose. Itu sangat membantu sekali, apalagi untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya. Dan untuk finalisasi menggambarnya, seperti biasa, saya akan menggunakan aplikasi Ibis Paint. Dan silakan teman-teman bisa mendownload aplikasi EasyPose dan Ibis Paint di Play Store, atau nanti saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi di bawah video ini. Oke, sekarang saya akan menggambar karakter apa ya? Sebelumnya kita sudah punya Attack on Titan, Armor Titan, dan mungkin sekarang saya akan membuat karakter Warhammer Titannya. Oke, kalau gitu, cekidot. Pertama silakan buka aplikasi EasyPose. Oke, tunggu. Kemudian silakan pilih mulai dengan tamu aja, yang ini. Tinggal diklik. Klik mulai. Kemudian klik icon tambah warna biru untuk menambahkan model karakter. Pilih tambah model. Di sini banyak model karakter yang bisa kita gunakan, seperti model pria standar, model wanita standar, model pria pendek, model wanita pendek, model pria dewasa bertubuh kekar, dan model anak-anak pun ada. Apabila kamu menemukan tulisan add seperti ini, model tersebut masih playable karakter. Dengan syarat kamu harus menonton iklan terlebih dahulu di aplikasi EasyPose ini. Selain karakter humanoid, kita juga dapat menggunakan pilihan karakter lain seperti yang ada di custom. Dan buat karakter yang ada tulisan Pro Only hanya dapat digunakan buat kamu yang sudah mendownload yang versi Pro-nya. Tentunya berbayar biasanya. Dan di sini juga EasyPose menyediakan karakter tambahan berupa DLC seperti ini. Ini juga isinya DLC semua ya. Untuk membuat karakter Warhammer Titan, saya hanya perlu karakter pria dewasa yang kekar ini aja. Oke, saya akan menggunakan karakter yang ada iklannya ini, gak masalah. Tinggal ditonton aja, namanya juga gratisan. Dan bagi yang masih belum tahu, fungsi aplikasi EasyPose itu seperti manekin kayu yang biasa digunakan untuk mengilustrasikan pose tertentu untuk kebutuhan menggambar, dan ini versi digitalnya. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan. Dan tulisan add-nya sudah menghilang dikarenakan saya sudah menonton iklannya, jadi model ini sudah bisa digunakan. Silahkan klik. Silahkan pilih pose awalnya. Saya akan menggunakan pose yang ini. Baik, di sini saya tidak akan menjelaskan semua fiturnya secara terperinci. Saya akan jelaskan fitur-fitur yang saya gunakan dan saya butuhkan. Dan apabila teman-teman ada yang kepo tentang aplikasi EasyPose ini dan ingin dijelaskan secara detail di konten yang terpisah, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya akan paskan dulu ukuran karakter ini di layar. Fiturnya sudah 3 dimensi, jadi sudut pandang dan pose model karakternya bisa diputar ke segala arah. Yang pertama, saya akan menurunkan bagian lengannya ke bawah. Nah, setiap bagian anggota tubuh memiliki rot putarnya masing-masing yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan tentunya. Agar tampilan dialog rot putar ini tidak mengganggu, jadi kita akan coba geser karakternya ke samping sebelah kiri. Ya, silakan pilih mode kontrol kamera, kita geser karakternya. Baik, saya akan klik tangan atas sebelah kiri atau kanan saya yang ini. Dan saya akan turunkan tangannya ke bawah seperti sikap sempurna. Bagian merah ini tinggal diputar aja ke bawah. Kemudian saya akan coba ubah pose telapak tangannya. Silahkan pilih bagian telapak tangan dan pilih pose tangan. Saya akan pilih menjadi sedang mengepal. Nah, yang ini. Sisanya tinggal diatur dan dirapihin aja sesuai dengan pose yang diinginkan. Dan termasuk tangan sebelah kanannya juga. Silakan diatur posenya sampai dirasa pas. Oke, kalau sudah, saya akan membuat si model karakter ini menyamping ke sebelah kiri seperti ini. Sekarang tinggal disimpan aja ke galeri. Caranya silahkan klik tanda mata di pojok kiri atas,
Dan silakan pilih gambar kamera yang backgroundnya transparan untuk menangkap gambar dengan background yang transparan juga. Dan model karakter ini sudah tersimpan di galeri, tinggal kita gambar ulang menjadi Warhammer Titan di aplikasi Ibis Paint. Kalau gitu kita cekidot langsung. Oke teman-teman, kali ini saya sudah ada di aplikasi Ibis Paint. Silahkan pilih galeri saya untuk memulai. Dan silahkan pilih tanda tambah di pojok kiri bawah. Dan silakan pilih ukuran HD yang ini. Dan ini dia kanvas kita. Silakan pilih layar dan pilih impor gambar. Kita masukkan gambar yang kita buat tadi di aplikasi EasyPose. Di fitur operasi silakan pilih rotasi dan kita paskan model karakternya di kanvas. Oke. Nah, kalau sudah silakan klik checklist. Oke. Loading. Klik batal aja. Oke, silahkan klik layar karakter EasyPose-nya, kita turunkan ke bawah. Nah, model karakter dari EasyPose ini saya akan tracing ulang menjadi Warhammer Titan. Dan kita akan men-tracing di layar nomor 2 ataupun di layar yang kosong. Jangan sampai kamu men-tracingnya di layar nomor 1 yang sudah ada gambar dari EasyPose-nya. Kalau gitu silahkan klik layar nomor 1 dan saya akan coba turunkan opasitasnya biar lebih nyaman dalam men-tracing di layar nomor 2 nanti. Oke, kita kembali ke kanvas. Nah, tugas kita di sini hanya tinggal men-tracing model karakter ini menjadi seperti Warhammer Titan. Seperti biasa, saya akan menggambarnya per bagian. Saya akan mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah searching gambar Warhammer Titan itu seperti apa. Ya, nanti saya tinggal ingat-ingat gambarnya terutama di bagian kepala terlebih dahulu. Dan saya akan ilustrasikan di Ibis Paint ini. Pertama, saya akan memilih jenis pen-nya terlebih dahulu. Silahkan klik ini. Ya, saya akan menggunakan jenis pen yang ini. Atur ketebalannya. Saya akan atur 4.0 aja dulu, kemudian kembali ke kanvas dan pilih stabilisator. Untuk settingan stabilisatornya saya akan gunakan 5 dulu. Kemudian metodenya saya pilih setelah dan alat menggambarnya saya pilih off. Oke, saya akan tracing dan membuat line artnya terlebih dahulu. Saya akan mulai dari sini ke bawah. Tinggal diikuti model karakternya, ya tinggal jiplak aja, gampang banget. Dan tentunya gambarnya akan saya modifikasi dan ilustrasikan menjadi Warhammer Titan. Oke, kalau ada yang salah silahkan klik undo aja dan tinggal diperbaiki. Oke, sudah paham ya sampai di sini. Jadi saya akan percepat aja proses pembuatan bagian kepalanya terlebih dahulu. Nah, apabila teman-teman masih ragu ya membuat gambar Warhammer Titan seperti apa, tinggal dibuka lagi aja Google-nya dan tinggal gamati detail-detailnya seperti apa. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke Ibis Paint dan gambar ulang lagi seperti tadi. Dan ingat ya, kita akan menggambarnya per bagian. Saya akan menggambar bagian kepala terlebih dahulu. Kenapa harus per bagian? Karena nanti kita akan rangkai ulang di aplikasi Drawing Cartoon 2 agar si karakter yang kita buat ini bisa bergerak ya seperti animasi. Oke, beres. Ini dia line art bagian kepalanya. Kita lihat dulu. Ya, hampir mirip-mirip detailnya. Tapi sebelumnya saya ingin lihat gambar line art ini tanpa model karakternya. Jadi silakan klik layar. Kita sembunyikan dulu layar yang model karakternya. Dan ini dia kurang lebih hasilnya. Oke, cukup. Kita klik layar lagi. Biar gak bingung, kita rename dulu layar nomor 2 ini. Silakan klik titik 3 yang ini. Kemudian pilih ubah nama layar. Dan saya akan rename menjadi kepala seperti ini. Kalau sudah silahkan klik OK. Dan selanjutnya silahkan klik tanda tambah yang ini untuk menambahkan layar baru. Dan di layar nomor 3 ini kita akan buat line art leher. Dan kemudian saya akan coba tampilkan kembali layar model karakternya yang nomor 1 ini biar lebih gampang dalam menjiplaknya. Kemudian silahkan klik layar nomor 2, kita turunkan opasitasnya biar tidak mengganggu saat menggambar bagian lehernya juga. Segini cukup. Klik lagi layar nomor 3 dan kita ubah namanya menjadi leher aja. Kalau sudah, klik OK dan kembali ke kanvas. Dan tugas kita sama, hanya tinggal membuat line art bagian lehernya aja. Jadi kemungkinan saya akan percepat aja untuk proses pembuatannya. Tugas kita di sini hanya membuat line art per bagian. Tadi kan udah kepala, sekarang leher, dan tinggal bagian lainnya yang belum ya, satu layar satu bagian. Oke, kalau gitu saya akan skip dan kita lanjut lagi kalau udah beres semua. Cekidot. A few moments later.
Dan teman-teman, ini saya sudah beres membuat semua line artnya berbagian. Kita klik layer, dan ini bagian line art kepala ya, kita lihat. Oke, ini line art bagian leher ya, kita lihat lagi, ini dia. Kemudian line art bagian badan, nah ini. Selanjutnya line art bagian tangan atas. Langsung saya gambar sepasang, yaitu tangan atas sebelah kiri dan tangan atas sebelah kanan. Kemudian bagian tangan bawah saya buat sepasang juga, ini dia. Kemudian bagian pergelangan tangan saya buat sedang mengepal seperti ini. Pose mengepal seperti ini cocok untuk adegan bertarung. Lanjut lagi, bagian paha ya saya buat sepasang juga kiri kanan. Bagian betis saya buat kiri kanan, dan bagian telapak kaki saya buat kiri kanan juga, seperti ini kurang lebih. Ya, nanti tinggal dirangkai di aplikasi Drawing Cartoon 2. Tapi sebelumnya gambar-gambar ini masih berbentuk line art. Nanti kita akan coba warnai terlebih dahulu sebelum kita masuk ke step berikutnya lagi. Setelah kita melewati proses gambar menggambar, kita akan lanjut lagi ke proses warna mewarnai. Oke, yang pertama silakan klik layar terlebih dahulu. Oke, kita sembunyikan semua layar terkecuali layar bagian kepala, karena kita akan mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Selanjutnya di layar kepala silakan klik tanda tambah untuk menambahkan layar baru, dan di layar baru tersebut kita akan khususkan untuk bagian perwarnaan. Dan untuk bagian latar belakangnya silakan klik yang tengah ini agar backgroundnya menjadi transparan. Kita kembali ke kanvas. Mewarnai Warhammer Titan nggak terlalu sulit ya, karena base-nya sendiri warna putih. Oke, yang pertama klik tools dan pilih ember cat. Kemudian silakan pilih palet warna, klik yang ini, dan kita pilih warna putih paletnya. Oke, tinggal kita warnai seperti ini. Tapi lihat di sini ada sedikit problem, yaitu bagian warnanya jadi mengikis si line artnya. Gak masalah. Yang pertama silakan klik layar terlebih dahulu dan pilih modus perpaduan, dan silakan pilih gandakan. Maka hasilnya akan kembali normal. Dan sekarang saya akan mewarnai bagian kulitnya. Klik palet warna lagi dan cari warna kulit yang cocok. Kalau sudah, tinggal kembali ke kanvas lagi dan tinggal diwarnai seperti tadi. Oke, saya percepat. Ya, tinggal diklik-klik aja untuk mewarnainya, gampang sekali. Oke, sudah beres untuk pewarnaan bagian kepala. Dan selanjutnya saya akan mewarnai bagian leher. Silahkan klik layar lagi. Kita sembunyikan layar line art kepala dan bagian layar warna kepala. Kemudian kita aktifkan layar line art lehernya, dan kita klik tanda tambah untuk menambahkan layar baru khusus untuk pewarnaan bagian lehernya. Dan jangan lupa klik modus perpaduan dan pilih gandakan. Oke, kita kembali ke kanvas, tinggal diwarnai aja seperti tadi ya teman-teman. Oke, saya akan percepat proses pewarnaannya. Dan setelah ini saya akan mewarnai bagian lain. Saya akan lanjut lagi ke bagian badan. Ya, silahkan klik layar. Kemudian seperti biasa kita nonaktifkan atau kita sembunyikan dulu layar line art leher dan warnanya juga. Kemudian kita aktifkan layar badannya dan klik tambah untuk menambahkan layar baru khusus untuk pewarnaan. Dan di sana kita aktifkan di modus perpaduannya gandakan dan tinggal diwarnai aja. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, udah paham ya prosesnya, tinggal dilakukan perbagiannya. Kalau udah paham, kita akan lanjut lagi ke proses berikutnya, yaitu proses pemberian efek bayangan. A few moments later. Oke teman-teman, kita telah melewati proses gambar menggambar dan warna mewarnai, dan kita lanjut lagi ke proses berikutnya, yaitu pemberian efek bayangan atau shading. Tapi sebelumnya saya akan breakdown dulu layar per layar hasil pekerjaan kita yang tadi saat proses pewarnaan. Yang pertama silakan klik layar dulu. Oke, kita scroll ke bawah. Layar nomor 2 berisi line art kepala dan layar nomor 3 berisi bagian warnanya. Kita lihat, kita perbesar sedikit. Nah, ini dia kurang lebih. Kita klik layar lagi. Dan layar nomor 4 berisi line art bagian leher dan layar nomor 5 berisi bagian warna lehernya. Ya, seperti ini. Lanjut lagi. Layar nomor 6 berisi line art badan dan layar nomor 7 berisi warna bagian badannya. Nah, begini ya. Oke, kita lanjut lagi. Silahkan klik layar. Dan layar nomor 8 berisi line art bagian tangan atas, kiri, dan kanan. Dan layar nomor 9 berisi bagian warnanya. Nah, seperti ini.
Selanjutnya layar nomor 10 berisi line art bagian tangan bawah, kiri dan kanan, dan layar nomor 11 berisi bagian warnanya. Dan layar nomor 12 berisi line art telapak tangan kiri dan kanan, dan layar nomor 13 berisi bagian warnanya. Kurang lebih seperti ini. Klik layar lagi. Sekarang saya akan coba tampilkan layar bagian paha plus layar warnanya juga, layar bagian betis plus warnanya juga, dan layar bagian telapak kaki plus layar warnanya juga. Nah, seperti ini kurang lebih gambar dasarnya ya. Teman-teman gak usah khawatir kalau gambarnya masih acak-acakan seperti ini, dikarenakan nanti kita akan rangkai ulang di aplikasi Drawing Cartoon 2. Nah, sekarang kita fokus aja ke proses shading. Jadi silakan klik layar dulu. Kita sembunyikan semua layar terkecuali layar bagian kepala dan layar warnanya. Baik, kita sembunyikan dulu semua bagian lainnya. Kembali ke layar nomor 3, silakan klik tanda tambah untuk menambahkan layar baru terlebih dahulu. Maka akan muncul layar nomor 4. Di layar nomor 4 tersebut kita akan buat pola shadingannya. Dan silakan klik ini untuk merubah jenis kuasnya, dan silakan pilih jenis kuas yang ingin teman-teman gunakan. Saya akan gunakan jenis kuas yang ini. Dan silakan pilih palet warna dan cari warna yang kontras terlebih dahulu seperti warna merah ini. Dan sisanya tinggal diatur ketabalannya. Tugas kita di sini hanya tinggal membuat pola bayangannya. Di sini tinggal diperbanyak aja improvisasi ya teman-teman. Nggak harus perfect banget. Yang penting polanya masih terlihat rasional ya. Oke, saya akan percepat proses pembuatan pola bayangannya. Ya, tinggal diperhatikan aja ya teman-teman. Saya akan menyisir bagian-bagian yang dimana bayangan akan jatuh di sana. Ya, di sini juga. Oke, beres. Silahkan klik layar. Saya akan coba nonaktifkan layar nomor 2 bagian line art kepala dan layar nomor 3 bagian line art warna kepalanya. Kalau sudah, kita kembali ke layar nomor 4 dan kembali ke kanvas. Kemudian silakan klik tools dan pilih ember cat. Dan kita warnai bagian pola bayangan ini. Ya, seperti ini. Baik, saya percepat. Selanjutnya silakan klik layar lagi. Saya akan coba aktifkan layar nomor 2 bagian line art kepalanya dan layar nomor 3 bagian warna kepalanya. Kemudian kita klik layar nomor 4 dan klik pangkaskan. Nah, seperti ini. Dengan fitur pangkasan atau clipping memungkinkan kita bisa menerapkan bayangan, gradasi, tekstur, dan syaratnya kamu harus memiliki atau menyiapkan ilustrasi dasar yang sudah diwarnai. Nah, gambar kita sudah memenuhi syarat untuk mengaktifkan pangkasan ini karena kita sudah memiliki layar nomor 2 yang berisi ilustrasi dasar line art kepalanya dan layar nomor 3 yang berisi bagian warnanya. Oke, kalau sudah silakan klik tools dan pilih FX. Pilih atur warna. Dan pilih ubah warna menggambar, klik palet warnanya dan pilih warna yang gelap ya. Klik checklist lagi dan klik silang. Oke, kemudian kita turunkan opasitas layar bayangannya secukupnya saja. Oke, ini ketipisan, kita coba tebelin dikit. Oke, cukup. Nah, sekarang terlihat kita memiliki pola bayangannya. Dan ada satu hal lagi yang biasa saya gunakan untuk menambahkan efek bayangan. Yang pertama, silahkan klik layar dulu, pindahkan ke layar nomor 3 dan klik tanda tambah untuk menambahkan layar baru, kemudian kita klik pangkaskan. Kemudian kembali ke kanvas dan pilih jenis kuasnya teman-teman. Saya akan menggunakan jenis kuas yang airbrush yang normal yang ini. Kemudian pilih palet warna dan silakan cari warna yang gelap kembali. Dan silakan atur ketebalan kuas dan opasitas kuasnya juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah, kita akan coba buat coretan seperti ini ya. Seperti mengarsir bayangan. Ya. Kalau ketebalan kita klik back dan kita ulangi sampai dirasa sudah pas dan cukup. Oke, beres. Saya akan lanjut lagi menyading bagian leher. Silakan klik layar lagi. Oke, kita akan coba nonaktifkan layar nomor 2 line art bagian kepala dan layar nomor 3 bagian pewarnaan kepala. Untuk bagian shadingannya nggak usah dinonaktifkan karena nggak akan aktif. Kenapa? Soalnya layar nomor 2 dan layar nomor 3 sudah kita nonaktifkan.
yang berisi ilustrasi dasar yang telah diwarnai. Otomatis shadingan dalam pangkasan tersebut tidak akan aktif ya teman-teman, dan tidak akan mengganggu. Kalau begitu saya akan mengaktifkan layer nomor 6 yang berisi line art leher, dan layer nomor 7 yang berisi warna bagian leher. Ya, kita aktifkan dulu dan klik tanda tambah untuk menambahkan layer baru khusus untuk shadingannya. Dan silakan lakukan hal yang telah saya contohkan, yaitu membuat pola bayangannya. Kemudian warnai bagian pola bayangannya. Selanjutnya klik layer di shadingan leher, kita pangkaskan lagi dan kita coba ubah warnanya ya menjadi warna gelap seperti ini, dan kita kembali ke layer dan turunkan opasitasnya secukupnya. Baik, saya akan klik tanda tambah untuk menambahkan layer baru dan pilih pangkaskan. Saya akan gunakan layer baru ini untuk mewarnai gambar ini dengan warna gelap dari airbrush seperti sebelumnya. Tinggal diatur aja airbrushnya. Nah, yang ini tinggal diatur dan kita arsir warna gelapnya secukupnya saja. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham tahapannya, dan kita akan lanjut lagi ke proses berikutnya biar nggak makan durasi. A few moments later. Oke teman-teman, setidaknya sampai dengan saat ini saya sudah membuat 24 layer yang berisi line art, warna, dan shadingan untuk semua bagian anggota tubuh. Saya akan mulai melihatkan dari bagian kepala ya. Ini line artnya, ini bagian warnanya, dan ini bagian shadingannya. Ada dua ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Kemudian silahkan klik layer kembali. Saya akan melihat layer bagian leher ya dari line art. Mana nih? Nah, ini warnanya dan shadingannya juga. Nah, satu lagi ya seperti ini. Oke, mungkin breakdownnya itu aja ya teman-teman, gak akan lama-lama, nanti kepanjangan. Setelah ini saya akan lanjut lagi ke proses berikutnya, yaitu bagaimana menyimpan gambar ini per bagian ke galeri. Baik, saya akan menyimpannya per bagian. Saya akan mulai dari bagian kepala dulu. Jadi layer bagian leher kita nonaktifkan terlebih dahulu ya. Kita kembali ke kanvas. Kemudian silakan klik tanda back yang ini dan simpan sebagai PNG yang transparan. Cuma itu aja sih ya. Otomatis gambarnya sudah tersimpan di galeri. Dan lanjut lagi kita simpan bagian leher. Kita nonaktifkan bagian kepala yang tadi, yang ini sama yang ini. Dan sekarang kita aktifkan bagian lehernya. Bagian ini sama ini ya, dan klik tanda back dan pilih PNG yang transparan, dan kita simpan bagian-bagian lain seperti tadi ya. Sekarang bagian badan ya, otomatis bagian leher kita nonaktifkan, aktifkan bagian badan plus shadingannya juga, klik back dan pilih simpan dengan PNG yang transparan ya, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa simpannya per bagian, dan karena caranya sama saya akan skip lagi ke proses berikutnya. A few moments later. Oke, di sini saya sudah menyimpannya di galeri dan saya sudah simpan menjadi 9 file gambar. Ada bagian telapak kaki, bagian betis, bagian paha, bagian telapak tangan, bagian tangan bawah, tangan atas, badan, leher, dan kepala juga. Jangan lupa untuk merename per bagiannya biar kita nggak bingung pas nanti ke proses pick an image di aplikasi Drawing Cartoon 2 ya, pastikan di rename. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja yang bisa saya share kali ini. Seperti biasa, apabila ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng. Sama, saya juga masih belajar. Dan akhir kata, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.